sama kalian. Di penyesatnya ini aja dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23 akan diusir oleh Paulus, oleh Yesus. Dan di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24, apa kata Yesus di situ? Jika ada yang mengatakan kepadamu Mesias di sana, Kristus di sana, Kristus di sini, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Tapi Pauluslah dalam KPR 9 mengaku-ngaku bertemu sama Yesus dalam bentuk cahaya. Makanya saya bilang, kalian ngeklaim diri kalian ngikut Yesus. Tidak. Oten ini pembangkang Yesus, membantah Yesus, penghujat Yesus, penghina Yesus kalian lagi. Tidak ada korelasinya Yesus kepada kalian. Buktinya apa? Ketika Yesus dalam Markus 12 nomor 29 mengatakan, ya, Yesus dalam Markus 12 nomor 29 mengatakan, hukum yang utama dengan lawan Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Paulus mengatakan dalam Roma 14 nomor 9, Yesus yang Tuhan. Karistin mengatakan Tuhan itu 3 dalam 1. Cakar-cakaran kalian. Yesus berkata apa, Paulus berkata apa, Karistin berkata apa. Nah, terus kau katakan bagaimana umat Islam mengetahui kondisi surga? Di dalam surah As-Sajdah ayat 4, yang menyampaikan kondisi surga kepada kami, ialah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan surga Allah. Jadi ayat 4. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi manusia di dalam surga nanti ini. Hadis. Ini ciri-ciri manusia di dalam surga. Nanti jawab Ki ya. Di luar dari perkataan Paulus, sebutkan satu janji Kristus, janji surga untuk Kristen. Di luar perkataan Paulus. Di luar perkataan Paulus, sebut satu janji surga yang diberikan Yesus kepada Kristen. Ini. Tingginya seperti Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini tertulis di dalam di dalam hadis Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, para penduduk surga ketika masuk surga tingginya seperti Adam, 60 zirah, berkisar hampir 30 meter. Tampan seperti Yusuf di usia sekitar 33 tahun. Mereka memiliki lisan Nabi Muhammad SAW, badan tidak berbulu, berpenampilan ini semua. Tidak menjadi tua. Ya, ini tertulis di dalam nih. Habis pula waktu Ki. Ya, jawab Ki ya pertanyaanku ya. Sebut janji surga untuk Kristen di luar perkataannya Yesus. Silakan. Oke, teman-teman, kita akan jawab 2 pertanyaan Paruk sekaligus ketika Bang Parus tadi memframing tentang yang menyesatkan. Bang Parus tahu di dalam Alkitab kami sudah dijelaskan siapa yang akan menyesatkan itu. Sebentar, waktu saya diam dulu, tenang. Bang Paruk, ini ya, yang menyesatkan itu Yeremia 22 ayat 23. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi. Jeder, selamat datang di kebenaran. Aku telah bermimpi. Itu di dalam Alkitab kami. Nabi palsu itu yang apa? Yang telah bermimpi, Bang Faruk. Yeremia 23 ayat 23. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Jeder, selamat datang di kebenaran. Di mana Tuhan Yesus menjanjikan hidup yang kekal atau surga? Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jeder, selamat datang di kebenaran. Siapa? Nabi palsu di dalam Alkitab. Ini bicara di dalam Alkitab. Alkitab sudah menubuatkan itu. Yang sering mengatakan aku bermimpi, itu di dalam Alkitab kami, Bang Faruk. Langsung keringat dingin. Langsung keringat dingin. Oke, teman-teman. Jawaban Bang Faruk, teman-teman. Kita harus jelaskan dulu ya. Tinggi nanti mereka ini yang masuk ke surga itu adalah 60 hasta, mengikuti tinggi Nabi Adam. Betul. Tapi kita harus cari tahu dulu. Satu hasta itu 45 cm.
60 hasta kali 45 cm berarti tingginya 2700. Oh, tinggi sekali. 2700 cm, boleh cek data saya. Satu hasta itu 45 cm. 60 kali 45 cm berarti 2700 cm. Oh, tinggi sekali ya teman-teman ya. Itu berarti kurang lebih 27 meter sampai dengan 30 meter nanti tingginya. Pertanyaan saya selanjutnya Bang Faruk, jawab pakai data. Tunjukkan datanya. Yang jadi makanannya nanti apa? Ketika manusia dengan tinggi 27 meter ini di dalam sorga, yang jadi makanannya nanti apa? Jawab pakai data. Langsung kan begini kan teman-teman, langsung ini, langsung lap keringat teman-teman. Ya, jadi kalau Bang Faruk tadi bicara tentang halusinasi, surga Kristen tidak pernah berhalusinasi. Jelas di dalam Alkitab dikatakan tidak dilihat oleh mata, tidak bisa digambarkan, bahkan dibayangkan di dalam hati pun tidak bisa. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kami surga yang halusinasi, Bang Faruk. Waktu saya, jangan kejang-kejang. Oh, belum di. Aku pikir aku di mute. Sorry. Jangan kejang-kejang, santai Bang Faruk. Jawaban Bang Faruk, pertanyaan Bang Faruk saya sudah jawab. Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa. Itu data Bang Faruk. Oke, jawab pertanyaan saya Bang Faruk. Ketika kalian nanti masuk surga, tinggi kalian 27 meter sampai dengan 30, kurang lebih seperti itu. Karena 60 hasta kalau mengikuti Nabi Adam. Satu hasta itu 45 cm. Makanannya apa? Jawab pakai data. Apa yang menjadi makanan manusia dengan tinggi 27 meter ini nanti ketika dia masuk ke dalam surga? Saya tidak bahas yang masalah kawin-mengawin ya teman-teman. Saya tidak mau bahas itu, udah pasaran sekali kalau kita bahas masalah itu ya. Kita bahas hal-hal lain aja teman-teman. Ya teman-teman Kristen, yuk kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kita sudah menang debat, kita kalah PK. Ayo Kristen bersatu, kencengin tap-tap layarnya, di share ulang teman-teman. Ya, di share ulang. Bang Faruk sudah mulai kepanasan. Jawab pakai dada. Apa yang menjadi makanan ketika nanti kalian akan masuk surga? Silakan Bang Faruk. Nanti kalau aku lupa ingatkan di menit kedua ya. Siap. Karena aku lupa ya menjawabnya ya. Oke, ya. Jadi teman-teman, makanya saya bilang si Oki ini masih Kristen karena nggak tahu Bibel. Kitab Yeremia dia katakan nubuat tentang nabi palsu di mana nabi itu bermimpi. Dia lupa nih, dalam kitab KPR 16 Paulus yang mimpi. Makanya gue bilang, arah dari si penyesat itu mengarah kepada Paulus semua, Nyoki. Nyoki, ya. Nih Kiki, jangan nangis kok Ki ya. Makanya gue. Nih tangan Ki, nih. Nah, nanti temakan waktu kita ya. Nih, dalam Alkitab ada beberapa peristiwa Paulus mengalami mimpi atau penglihatan yang diyakini sebagai pesan dari Tuhan. Salah satu yang paling terkenal adalah penglihatan atau mimpi Paulus dalam KPR 16 nomor 9 sampai 10. KPR 16 nomor 9 sampai 10. Paulus di situ bermimpi, Oki. Makanya jangan kau telanjangi agamamu sendiri, Ki. Ya. Jangan kau telanjangi. Yang kedua, perihal tentang kitab Yohanes yang diyakini perkataan Yesus, di mana di situ dikatakan, ya, Yesus akan memberikan janji kehidupan yang kekal kepada mereka. Ki, sadar kok Ki. Jangan jadi manusia yang nggak tahu diri, Ki. Dalam Yohanes 10 Yesus mengatakan mereka itu Yahudi, bukan pemakan babi, Ki. Bukan penyembah dia, bukan orang di luar Yahudi, Ki. Kata mereka di dalam Yohanes 10 itu mengarah kepada Bani Israel. Karena dalam Matius 15 nomor 24, Yesus menyatakan dirinya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Lalu datang Oten dalam ayat 26-nya nyamar jadi anjing.
Udah nyamar jadi anjing, mengakui dirinya anjing, malah diusir tetap sama Yesus. Nggak dikatakan Yesus domba, tetap anjing. Kok bangga kali lah kau nyaruk menjadi anjing. Oten-oten ini udah dikatakan anjing, tak pernah masuk dalam kawanan domba, tapi bangga. Nggak ada anjing masuk surga, nggak ada. Di dalam Wahyu 5 nomor 6 dikatakan ada anak domba bermata 7 bertanduk 7. Nggak ada anjing bertanduk 7 masuk surga. Karena orang di luar dari Bani Israel dikatakan Yesus anjing. Nggak ada cerita untuk anjing masuk surga. Yang kedua, Matius 10 nomor 5-6, Yesus diutus untuk Bani Israel, bukan untuk orang di luar dari Bani Israel. Nah, sekarang saya jawab pertanyaanmu ya, perihal tentang makanan. Ki, pegangan Ki ya, ini keras sekali Ki nanti Ki. Makin ke depan makin keras nih Ki. Kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Gak mungkin Ki ya anjing masuk surga Ki ya. Aku gak punya data di dalam Bible di mana anjing masuk surga Ki. Tahu diri sedikit Ki. Karena bukan aku yang mengatakan kalian anjing ya. Orang di luar dari Bani Israel kata Yesus itu anjing. Nih. Ya Al-Baqarah 25. Dari makanan dulu ya, kalau nggak tanya minuman. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ya, untuk beramal soleh bahwa mereka, ya, surga-surga yang ada di bawahnya mengalir sungai-sungai, setiap kali diberi rezeki buah-buahan. Mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Jadi makanan kami Ki, ya, apa yang kami inginkan di dalam surga, apa yang kami inginkan akan ada di hadapan kami. Kan begitu, ini datanya nih, ini. Ini area. Az-Zukhruf 71. Ya, nanti pertanyaanku Ki, ingat Ki ya, sebut satu ayat dalam Bible di mana dikatakan anjing masuk surga Ki ya. Ini. Nih, ini untuk minumannya Ki ya. Nanti kau tanya lagi minumannya apa minumannya. Kepada mereka, ini Zukhruf 71 ya Ki ya. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas dan di dalamnya surga terdapat apa yang diingini oleh hati. Apa yang diingini oleh hati dan dipandang serta oleh mata serta kamu kekal di dalamnya. Apa yang kami inginkan ada di dalam waktu kita teman-teman. Teman-teman Tolong Kristen, ya. kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Pertanyaanku. Kita bal-bali Bang Kasih Paru. ayatnya di dalam Bible. Anjing masuk Waktu surga. saya jangan kejar-kejar, santai Bang Faruk. Teman-teman, kencengin tap-tap layarnya, kita bal-bali Faruk sekarang. Oke. Terima. Oke, Bang Faruk. Ketika nanti Bang Faruk mengatakan masalah anjay masuk surga, tunjukkan saya datanya yang Bang Faruk sebutkan tadi. Tunjukkan saya datanya di dalam Alkitab. Masih waktu saya setelah ini ya Bang Faruk ya. Tunjukkan saya datanya. Kencangin teman-teman tap-tap layarnya. Dari tadi Bang Faruk menggunakan data AI untuk mengatakan kalau Rasul Paulus itu bermimpi. Ya kan? Seperti yang saya sampaikan, di saat Bang Oki bertanya, disitulah AI yang menjawab. Oke, dari tadi framing tentang Paulus. Sekarang saya bukakan datanya. Oke, teman-teman. Surat Yasin ayat yang ke-14. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan lalu mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Kalau kita lihat teman-teman, di dalam tafsir Ibnu Katsir, surat Yasin ayat ke-14, ini Bang Faruk, pegangan Bang Faruk. Pegangan dulu. Bang Faruk, pegangan dulu.
yakni diperkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahab Sulaiman dari Sib Al-Jibai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yohana. Sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Baulus. Jawab pakai data. Siapa Baulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Pakai data. Itu kalau modal saya jelas Bang Faruk, bukan modal AI. Yang saya pakai Quran Yasin ayat ke-14 dan tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau kita lihat teman-teman, siapa Baulus di dalam? Coba kita gunakan AI yang digunakan Bang Faruk Sianipar. Siapa Baulus di dalam surat Yasin? Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Sebentar. Teman-teman. Sebentar ya. Kita bukakan dulu datanya. Ini data yang sesuai Bang Faruk. Yang sesuai Bang Faruk gunakan ya teman-teman ya. Dia pakai AI, kita pakai AI. Kita cuma membacakan. Ya, Baulus dan Paulus adalah orang yang sama. AI Bang Farus, datanya sama. Datanya sama Bang Faruk. Pakai AI, pakai AI. Kalau saya sumber saya jelas. Bang Faruk, pegangan saya bilang dari tadi Bang Faruk. Dor, selamat datang di kebenaran. Lap-lap keringat Bang Faruk sedikit boleh. Ya, nah masalah Tuhan Yesus tadi mengatakan anjay. Sebutkan saya ayatnya. Setelah ini saya jawab Bang Faruk. Sebutkan saya ayatnya. Nah teman-teman, kata Bang Faruk tadi teman-teman, makanan di sorga nanti itu adalah buah-buahan. Oke Bang Faruk, silahkan Bang Faruk bantah ini pakai data. Sebentar, makin pegangan lagi Bang Faruk ya. Pegangan lagi Bang Faruk, makin pegangan. Sebentar teman-teman, kita bukakan datanya. Sebentar. Ya. Hadis Bukhari 3082. Adapun tanda pertama kiamat api neraka muncul. Ini ya teman-temannya, sampai sini nanti kita akan baca mulai dari tengah. Sebentar, masih ada waktu ya. Sebentar teman-teman. Sebentar kita akan baca Bukhari 3082. Oke, kita bacakan dari awal aja ya. Bang Faruk minta waktunya sebentar ya. Aku berkata tentang 3 perkasa yang diketahui kecuali seorang nabi. Dia bertanya, apakah tanda-tanda pertama kiamat? Apa tanda pertama penghuni surga, dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya? Maka Rasulullah menjawab, baru saja Jibril memberitahukan. Lagi buka data. Oke, nggak apa-apa. Aku tadi nggak boleh. Habis ngambang ya kayak kotoran ya. Setelah ini ya, karena kita buka data, silahkan pakai data AI, Bang Faruk. Oke. Dengar Ki ya. Abangmu yang ganteng ini Dinda tidak menggunakan data AI. Ketika lisanku memberikan data sama kau mimpi Yohanes dalam KPR 16 nomor 9 sampai 10, kau bukalah. Lucu kau. Kan kitab kau itu KPR 16 nomor 9 sampai 10 cuma. Kan gitu. Terus tadi kau bahas tentang makanan di surga. Kan dalam surah Al-Zukhruf ayat 71 udah aku kasih datanya samamu. Apa yang kami ingini ada di surga. Kalau aku mau makan daging oten, mungkin dikasih Allah juga di surga. Tapi aku gak akan selera daging oten, karena di dunia makan babi. Kan udah penuh di Al-Zukhruf 71. Apa yang diinginkan oleh hatimu ada di surga. Aku pengen apapun ada di surga. Nggak harus binatang, nggak harus buah-buahan. Apapun yang kuinginkan ada. Kalaupun aku mau makan daging oten, ada daging oten di surga. Nah begitu, sementara dalam Bibelmu tidak ada digambarkan tentang makanan orang di surga, nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena
surga di dalam Bible itu adalah rekayasa dari Paulus. Sementara Yesus sendiri hampir tidak pernah menceritakan kondisi surga dalam Bible. Nggak pernah. Nah, kau tadi tanya, pertanyaanku tadi tidak kau jawab. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus janjikan surga untuk anjing. Karena dalam Matius 7 nomor 24 sampai 26, orang-orang di luar Bani Israel dikatakan Yesus anjing. Yang minta pertolongan pada dia, dan kau dan oten yang lainnya itu adalah orang di luar Bani Israel. Maka kalian anjing. Ini katanya. Nanti jawab Ki, yang sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus janjikan surga untuk anjing. Silakan. Itu jawab itu. Ini tuh buka datanya. Kau tadi minta data kan? Matius 15 nomor 24 sampai 20 sampai 30 kita baca ini. Teman-teman kalian oten pegangan kalian ya, pegangan. Aku udah bilang sama Sofi tadi ini, keras sekali ini narasiku niki. Pegangan. Nih. Matius 26 ayat berapa? Matius 15, Dinda. Kok Bible aku nggak tahu? Matius 15, ya. Nih. Jawab Yesus. Ayat berapa? Ayat berapa? Halah, udah diam dulu lah kau. Dibuka, orang ngomong kepotong-potong, aku nggak bisa kepotong. Jawab Yesus, Allah mengutus aku hanya untuk menggembalakan domba-domba Israel yang tersesat. Ya, ini. Bentar dulu ini. Nanti bahasanya lain nggak terima Soki nanti. Gak kayak gitu di Bible kami katanya nanti. Oke nih. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, kata Yesus. 25-nya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kalau kau mau tahu perempuan ini dari mana, kau baca dari ayat 15-nya. Wanita dari Kanaan. Tetapi jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wanita Kanaan yang mengikut Yesus dikatakan Yesus itu anjing. Lain dong, diperkira tidak kalian semua bang sepeda. Apa kata perempuan itu? Benar Tuhan. Benar Tuhan katanya. Dia dikatakan anjing, benar anjing kata dia. Maka Yesus benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab mereka, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa kata Yesus? Besar imanmu. Ketika dikatakan Yesus, kok anjing nggak? Anjing. Datang perempuan itu mengatakan, iya aku anjing. Besar imanmu anjing. Makanya aku bilang, Ki, kalau naga masuk surga ada dalam kitab Wahyu 5. Kalau domba di surga ada dalam Wahyu 5 nomor 6. Kalau pesundal di surga ada dalam Matius 21 nomor 31. Tapi kalau anjing masuk surga nggak ada, Ki. Maaf Ki ya, kau udah jadi anjing, jangan sok paten Ki. Anjingnya tahu diri dikit kenapa sih Ki? Karena apa? Yesus yang mengatakan wanita Kanaan itu, kalau baca dari ayat 15, wanita Kanaan itu dikatakan Yesus anjing. Bahkan dari ayat 15 sampai seterusnya, kalau baca sampai 26 dan 28, Yesus itu risih. Diikuti oleh perempuan itu minta pertolongan kepada dia. Siapa perempuan ini? Kata Yesus. Lalu dibilang Yesus kepada dia, bagaimana aku bisa mengambil makanan dari anak kecil lalu kulemparkan kepada si Oki? Kepada anjing katanya. Benar katamu Tuhan, namun anjing ini katanya. Ki, kau jawab pertanyaanku Ki. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan anjing masuk surga. Gak apa-apa lah, gitu loh. Kalaupun kau harus menjadi anjing supaya masuk surga, gak apa-apa. Penting kalau ada anjing masuk surga, benerlah kau masuk surga. Karena gak mungkin untuk jadi domba gitu loh. Untuk jadi domba kok gak mungkin. Kasih datanya Ki ya, silakan. Pedas teman-teman. Nangis Yogi teman. Silakan diterima teman-teman. Oke, teman-teman, inilah kesesatan Paruk Sianipar. Pantaslah meninggalkan iman Kristen. Ternyata Bible pun kau tidak paham, Alkitab pun kau tidak paham. Kata anjay di situ tidak untuk merendahkan perempuan Kanaan, Bang Paruk Sianipar. Tetapi itu adalah sebuah perumpamaan yang digunakan untuk menggambar apa? Perbedaan antara bangsa Israel yang dipilih jeder. Selamat datang di kebenaran, Bang Paruk. Bang Paruk terus bertanya, di mana ada ayat kalau anjay itu masuk surga? Lo memang tidak ada.
Makanya Paruk Sianipar ini teman-teman tidak paham Alkitab. Yang penting teman-teman, framing nomor 1, follower senang. Bang Paruk, sungguh Bang Paruk nekat yang nyata. Ngomong-ngomong Bang Paruk, kenapa stop bahas Paulus? Siapa Paulus di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Yasin ayat ke-14? Kenapa tiba-tiba stop bahas Paulus? Dari tadi katanya Paulus palsu. Paulus palsu. Makanya kau ingatkan tadi. Kau ingatkan aja tadi. Lupa. Santai. Ya nanti ingatkan ya kalau lupa ya. Ya redakan. Ya jadi teman-teman, di dalam Matius 15 ayat ke-26 di situ bukan Tuhan Yesus merendahkan seorang perempuan dengan mengatakan anjay, tapi itu sebuah perumpamaan. Ya teman-temannya, yang digunakan di dalam Matius 15 ayat 26 itu teman-teman, itu menggambarkan Matius 15 ayat 26 yang digunakan Bang Paruk itu menggambarkan keadaan bangsa Israel. Makanya kalau kita lihat perikopnya teman-teman, perempuan Kanaan yang percaya. Kalau masalah framing nomor 1, ya kan? Bang Paruk, sekarang saya mau tanya ini tadi dengan data yang saya tadi tidak sempat menunjukkan Bang Paruk. Oke. Ini ya Bang Paruk ya. Ini Bang Paruk, jawab nanti ini tolong pakai data ya Bang Paruk ya. Sebentar teman-teman. Oke. Rasulullah bersabda, adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul dan akan menggiring manusia dari timur menuju barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus. Bang Baruk, Bang Baruk, pertanyaan saya, kenapa kok harus hati ikan paus yang menjadi makanan pertama penduduk surga? Kenapa? Ikan pausnya dapat dari mana Bang Baruk? Hadis Bukhari 3082, jawab pakai data. Kenapa makanan pertama penduduk surga itu adalah hati ikan paus? Dan jangan lupa tadi pertanyaan saya yang di awal Bang Paruk. Ketika kalian dapat menggambarkan surga, ada perabotan dari emas segala macam. Pertanyaan saya, ini paling simpel. Pertanyaan saya Bang Paruk, siapa yang pernah masuk surga? Jawab pakai data. Jangan bilang kalau sendal ketinggalan di sorga ya, jangan ngomong itu. Kalau sendal itu ketinggalan di sorga. Dua saja pertanyaan saya dengan Bang Paruk teman-teman ya. Kenapa makanan pertama penduduk sorga di dalam hadis Bukhari 3082 derajatnya sahih adalah hati ikan paus? Kenapa? Jawab pakai data. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua teman-teman, siapa yang pernah masuk sorga? Jawab pakai data. Jangan ngomong nanti kalau sendalnya ketinggalan di sorga. Ya Bang Paruk ya, tolong jawab pakai data Bang Paruk Sianipar. Ya masalah kata anjay tadi saya sudah luruskan ya teman-teman ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan anjay di situ teman-teman. Itu tidak untuk merendahkan seorang perempuan, bukan. Ya. Tetapi itu untuk menggambarkan keadaan bangsa Israel, teman-teman. Jadi menggunakan kata anjay di situ. Bukan berarti anjay itu nanti masuk surga. Bang Paruk. Jawab pakai data. Jawab dulu lah. Saya kan jawab dulu baru saya menanggapi. Jawab dulu 2 pertanyaan saya pakai data Bang Paruk, silakan. Ya. Oke, tunggu kita sebelum kita mulai, pertanyaanmu yang mana dulu yang mau ditanggapin? Ya 2 lah, kenapa makan hati ikan paus? Siapa yang masuk surga? Ketika kalian bisa menggambarkan surga. Ikan paus ya. Silakan. Minta waktu buat cari data, boleh, silakan. Ya kenapa di mute? Jangan grogi Bang.
Undang laku undang. Oke. Ya, masalah Paulus tadi ya dijawab juga ya. Paulus ya. Oke, Ki, di dalam kitab Yeremia tadi sudah kau sampaikan, tanda dari nabi palsu itu bermimpi. Paulus itu dalam KPR 16 nomor 9, kalau kau kembalikan original teksnya, itu kata penglihatan itu adalah mimpi. Paulus yang mimpi, Ki. Mengarah kepada Paulus semua si penyesat itu, Ki, gitu loh. Terus yang kedua, pertanyaanmu tentang makanan dari penduduk surga, penduduk hadis itu adalah jantung dari paus atau apa dari paus. Kan aku bilang dalam surah Zukhruf 71, apa yang mereka inginkan. Kan aku bilang juga tadi, kalau aku kepengen makan daging oten, aku makan daging oten. Karena begitu dikatakan Al-Quran di dalam surah Al-Zukhruf ayat 71-nya tadi tentang makanan kami. Terus perihal yang kedua, ya siapa yang pernah datang ke surga gitu loh. Siapa yang pernah datang ke surga? Siapa umat Islam pernah ke surga lalu menceritakan surga? Kan aku bilang tadi kepadamu di dalam surah apa tadi? Di dalam surah As-Sajdah ayat 4, ya, Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan diantaranya, yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan informasi kepada kami tentang perihal surga, itu adalah sosok yang menciptakan surga itu sendiri. Gitu loh. Nggak perlu menunggu, nggak perlu menanti ada orang ke sana gitu loh. Karena yang menciptakan surga kepada kami adalah sosok yang mengklaim telah menciptakan surga. Nah, perihal tentang Matius 7 tadi kau katakan itu perumpamaan, ya. Orang Bani Israel itu diumpamakan dengan domba. Dan orang di luar dari Bani Israel itu tadi diumpamakan dengan anjing. Sebenarnya teman-teman, diskusi kita udah selesai. Ketika Opik tadi sudah mengakui nggak ada ayat dalam Bible anjing masuk surga, berarti tidak ada oten masuk surga, selesai. Udah selesai diskusinya, apalagi mau didiskusikan, Ki? Kau udah akui gitu loh. Gak ada anjing masuk surga. Perumpamaan anjing masuk surga gak ada. Yaudah berarti oten gak masuk surga, selesai. Apalagi mau didiskusikan, dia udah akui. Tidak ada perumpamaan anjing. Aku ketika mengatakan anjing, ya gak mungkin anjing beneran lagi. Kau pun gak ada. Yesus pun ketika mengatakan wanita itu anjing, ya gak anjing beneran. Nah, masa Yesus gak tahu mana anjing mana manusia? Kau pun gak ada. Memang benar kau bilang itu perumpamaan. Orang-orang Bani Israel diumpamakan dengan domba. Orang-orang di luar dari Bani Israel dikatakan diumpamakan dengan anjing. Dan kau kan orang-orang di luar dari Bani Israel. Ya kau anjing, mana? Kalau domba ada di surga, aku udah baca ayatnya Wahyu 5 nomor 6. Tapi anjing di surga gak ada dapat ayatnya. Ada aku. Malahan kau bilang tadi gak ada ayatnya di dalam Bible di mana dikatakan anjing masuk surga. Ya udah diskusi kita berarti selesai. Apalagi mau didiskusikan, kau sudah akui gitu loh. Oten yang sejatinya adalah orang di luar Bani Israel yang diumpamakan Yesus dengan anjing, nggak masuk surga, habis. Apalagi pula materi mau dibahas samamu, coba. Sudah kau akui semuanya, selesai. Karena memang, Ki, nggak cocok kali loh Ki anjing masuk surga, Ki. Kalau anjing masuk surga untuk apa? Ada pesundal, Ki. Sayang pesundalnya, Ki. Kan gak mungkin Matius 21 nomor 31 ketika pesundal dulu masuk surga, pesundal itu mangkal di surgamu mengatakan, "Jeng, singgan jeng. Singgan jeng." Ki, agama kami Islam, din Islam kami ini tidak halu, tidak dongeng, tidak narsis seperti imanmu, Ki. Kamu kemana, Ki? Tengok sini. Di mana narsisnya? Kau imani Tuhan kau di surga. Ngapain Tuhan kau di surga, Ki? Ngapain? Tuhan kau di surga ngapain? Yang pertama, apakah dia juga mau cicipin juga tuh pesundil di surga itu? Yang kedua, apakah dia mau ikut perang melawan naga itu? Yang ketiga, apakah dia mau mengikuti perkawinan Wahyu 19 nomor 7 itu tadi? Ngapain Tuhan kau di surga? Gak ada tempat lagi bagi Tuhan kau hingga dia berbagi kaplingan sama kau di surga. Satu-satunya Tuhan yang berbagi kaplingan di surga itu Tuhannya Oten. Ya, kalau kau lagi di surga, Tuhan kau di surga bertetangga sama Tuhan kau di surga. Tuhan. Buka jendela si Oki kan, ada Tuhan, pagi Tuhan. Ya, surga itu bukan tempat Tuhan, Ki.
Surga itu tempat manusia yang bertakwa, yang mengikuti, yang menjauhi perintahnya, melaksanakan larangannya. Jadi kurasa diskusinya udah selesai Ki, karena kau bilang anjing gak ada masuk surga Ki. Apa lagi dibahas? Waktu saya, jangan mau kabur. Jangan mau kabur, Bang Faruk. Oke, ya teman-teman ya. Mau kabur. Nggak kabur. Nggak, kalau apa kita pindah materi lah, karena sudah selesai kita surganya. Bebas, silakan lanjutkan aja. Surganya kita udah selesai. Oke, teman-teman. Ya, waktu saya. Ya, Ya, memang silakan. tidak ada anjay itu masuk surga. Loh, kami bukan anjay. Siapa yang bilang kami anjay? No, inilah Bang Faruk Sianipar. Framing sendiri, menyimpulkan sendiri. Bang Faruk, saya minta datanya Bang Faruk. Saya tidak bertanya apa yang kalian minta nanti di surga akan diberikan. Pertanyaan saya, kenapa hati ikan paus? Memangnya kalian minta hati ikan paus? Imannya sendiri aja nggak paham guys. Tertulis di dalam hadis Bukhari 3082, makanan penduduk surga di hari pertama adalah hati ikan paus. Itu yang saya tanyakan. Memangnya Bang Faruk minta, aku minta makan hati ikan paus gitu? Imannya sendiri pun teman-teman dia nggak paham teman-teman. Tapi kalau masalah framing top lah memang ya kan. Kami orang Kristen tidak pernah dikatakan anjay Bang Faruk. Itu yang pertama. Saya minta jawaban pakai data Bang Faruk. Kenapa makanan pertama penduduk surga itu hati ikan paus? Tidak nyambung dengan jawabanmu Faruk. Ya, nggak nyambung sama sekali teman-teman. Ini loh. Nih. Lihat nih ya. Ini. Harus saya baca pelan-pelan nih teman-teman. Adapun tanda pertama hari kiamat adalah api yang muncul akan menggiring manusia dari timur ke barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan paus Bang Faruk. Kenapa harus hati ikan paus makanan penduduk pertamanya? Itu yang saya tanya. Kan kami boleh Ki meminta apa aja. Bebas Ki, kami minta apa aja. Memangnya Bang Faruk minta, aku minta makan hati ikan paus begitu? Astaga teman-teman ya. Ya pertanyaan kedua saya juga tidak dijawab pakai data teman-teman. Itu tidak dijawab pakai data. Dari mana kalian tahu isi-isi surga itu? Makanya saya minta penjelasannya. Siapa yang sudah masuk ke surga di dalam iman kalian Bang Faruk? Tapi tolong, jangan bilang sendal yang tertinggal di surga. Enggak mungkin kan sendal bisa menjelaskan keadaan surga? Bang Faruk, jawab pakai data. Jangan deg-degan Bang Faruk, santai aja. Jangan mau lari tema. Saya belum bahas masalah lain loh. Ini aja udah Dep, jantung Bang Faruk. Oh Tuhan. Ya teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, kita sebagai pengikut Kristus kita tidak pernah dikatakan anjay. Itu cuman framing sesat dari Faruk Sianipar ya teman-teman ya. Matius 15 ayat yang ke-26 teman-teman, itu sedang menggambarkan keadaan bangsa Israel. Ya teman-teman ya, itu sebuah gambaran Bang Faruk. Itu loh, kalau masalah cocok lagi Bang Faruk nomor 1. Saya cuma minta terlalu berat pertanyaan saya, 1 aja. Ya 1 aja deh. Itu pertanyaan saya 1 aja. Tolong jawab di awal. Kenapa makanan hari pertama penduduk surga itu hati ikan paus? Ada apa dengan hati ikan paus? Nggak usah 3 lah, terlalu berat teman-teman. Itu terlalu berat kalau 3 1 aja. Jawab pakai data. Ayo undang lagi Ki, cepat Ki. Aku Ayo. sekarang mau main-main aja nih ya Ki. Ya, memang Oki udah mencet sebenarnya teman-teman. Diskusi ini pun tentang surga udah selesai. Karena Oki udah mengakui ternyata Oten itu nggak ada dalil yang masuk surga.
Karena apa? Ya, tidak ada umpama anjing dikatakan Yesus masuk surga, tidak ada. Oke, kau tadi bertanya siapa manusia yang sudah masuk surga? Tidak ada, Ki. Tidak ada. Yesus pun nggak ada masuk surga, Ki. Original teksmu tidak pernah berbicara tentang paradise, tapi hanya sebatas Uranus, yaitu langit. Paham, Ki? Original teksmu tidak pernah berbicara tentang paradise, hanya berbicara tentang Uranus. Gitu loh. Karena apa? Dari Upin-Ipin Gondrong sampai sekarang dikembali Gondrong, Bible kau tuh terjemahan, Ki, makanya kalian longor. Dari dulu, dari opungku ganteng sampai opungku balik ganteng lagi, gak pernah umat Kristen di Indonesia ini Bible jadi itu dikomparasikan dengan original teksnya, hanya modal terjemahan. Makanya kau ditoko-tokohi, enak aja di situ tertulis surga. Kalau dikembalikan ke original teksnya tertulisnya Uranus, bukan paradise. Ya gak aja. Nah, informasi surga kepada kami yang menyampaikan itu Allah. Siapa Allah ini tadi? Di dalam surah Al-Quran tadi yang kukatakan kepadamu Dinda, dalam surah As-Sajdah, Allah itu yang telah menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya yang ada di tengah-tengahnya. Allah yang menciptakan surga dan juga neraka. Biar kau tahu Dinda. Dan Allah lah yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Dari informasi surga yang kepada kami itu, yang datang kepada kami itu dari Rabbul Alamin, yang menciptakan langit dan bumi. Bukan seperti mimpi-mimpi Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes mimpi di Pulau Patmos, percaya kau dia nengok surga yang ganggan. Makanya aku bilang kalian gampang kali ditoko-tokohi. Kalian itu di-prank sama siapa? Sama penulis-penulis dalam Bible kalian di-prank. Tapi gak tahu diri, gitu loh. Ki, kau baca dulu Matius 7 nomor 15 Ki sampai 26. Di situ orang-orang di luar dari Bani Israel itu dikatakan Yesus itu anjing. Berat atau tidak berat, terima atau tidak terima, kau memang begitulah perkataan Yesus. Dia itu diutus hanya untuk Bani Israel. Karena apa? Ketika Yesus berkata, jika kau kutip perkataannya dari kitab Matius sampai dengan kitab Markus, perkataannya itu mengarah kepada Bani Israel, bukan Bani pemakan babi. Kau percaya kepada perkataan Paul yang sudah dikasihkan Yesus tanda-tandanya bahwasanya dia si penyesat. Jangan tahu. Sadar kalian, Yesus itu gak kenal oten. Yesus itu gak pernah dengar ajaran oten. Gak pernah dia memberikan pengajaran oten. Bahkan seandainya kau nyanyi di depan Yesus, terpuji, halelele, terpuji. Yesus bingung. Kau ngapain, kata Yesus? Memuji kau ya Yesus, dongok kau, kata dia. Kau gak baca dalam Lukas 6 nomor 12, aku berdoa semalam-malaman kepada Tuhanku. Kau gak baca dalam Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Kau gak baca dalam Matius 26 nomor 36 sampai 39, aku berdoa kepada Tuhanku dalam kondisi sujud. Kau jingkrak-jingkrak pula kau, kata Yesus. Kau joget-joget pula kau, siapa yang ngajarin kau, kata Yesus. Aku gak pernah suruh kau nyembah aku. Maka kata Yesus, terjadilah perkataan Yesus yang tertulis dalam Matius 7 tadi nomor 21 sampai 23. Enyahlah kau dari hadapanku, sekalian pembuat kejahatan aku tidak mengenal engkau. Bahkan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan Yesus, si penyesat itu yang tidak terima dan tak percaya Yesus datang sebagai manusia, bukan Tuhan. Sadarlah kalian adik Kristen, Yesus gak kenal kalian. Paulus yang melahirkan kalian. KPR 11 nomor 26. Perihal tentang makanan tadi Ki, aku tambahin Ki ya. Tolonglah Ki, kau pakai sedikit lah ini Ki. Masa gak bisa mencerna? Dalam surah Al-Zukhruf 71 jelas dikatakan, disediakan makanan bagi yang menginginkan. Kalau kau pengen hati paus, ada hati paus. Bahkan kau bilang kan, kalau aku pengen daging oten, ada daging oten. Jangan kau tanya lagi, kenapa maunya hati paus? Kenapa maunya hati paus? Ya suka-suka yang mau lah, lucu tau. Jadi kalau aku mau daging oten, kau tanya lagi, kenapa mau daging oten? Kau tanya lagi, kau bilang aja seperti. Pertahankan harga dirimu Ki ah. Ini kacamatanya kalau dibuka ada nangis ya ini weh.
Nggak benar sih. Nggak Oke, bisa diterima. Ya, teman-teman, kalau narasi kosong, Faruk lah nomor 1. Coba dari tadi data apa yang kau sampaikan, Faruk? Pertanyaan saya aja Faruk nggak paham, teman-teman. Yang saya tanya dengan Faruk Senipar, kenapa makanan penduduk surga di hari pertama itu tertulis hari pertama? Faruk, kenapa makanan penduduk surga di hari pertama itu harus hati ikan paus? Itu yang saya tanya, Bang Faruk Sianipar. Memangnya hari pertama kamu masuk surga, kamu langsung minta hati ikan paus? Siapa yang minta hati ikan paus? Itu loh, hal paling mendasar. Makanya Oten itu dibodohin terjemahannya. Loh, kami mengerti. Makanya Alkitab itu diterjemahkan supaya kami boleh mengerti isinya. Tidak kami baca, tapi kami tidak mengerti isinya. Bang Barok. Terus ini nih. Ini juga saya mau tanya nih sama Bang Barok nih. Ini juga saya mau tanya dengan Bang Barok nih ya. Tolong jawab pakai data. Bang Barok, lihat sini dulu. Nih. Hadis Bukhari 3157 derajatnya Sahih. Nih. Nabi Musa berdebat. Nih ya, Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari sorga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam dan Nabi Musa itu hidupnya sejaman? Kok bisa berdebat, Bang Faruk? Jawab pakai data. Hah? Kenapa Nabi Musa dan Nabi Adam itu berdebat? Apakah mereka hidup sejaman? Nih. Jadi kalau nggak percaya nih Bang Faruk, nih. Ini saya tunjukkan nih datanya nih. Nih. Hadis Bukhari 3157. Derajatnya Sahih. Ya, teman-teman ya. Nih, baca nih. Rasulullah bercerita, Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari sorga. Pertanyaan saya, apakah Nabi Adam dan Nabi Musa hidupnya sejaman? Abang Barok, jawab pakai data. Ayo, tadi bilang Oten halusinasi. Ayo, kita gunakan logika kita. Ketika Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat, apakah mereka hidupnya sejaman? Jawab pakai data. Ya, kenapa? Kok bisa berdebat itu loh Nabi Adam dan Nabi Musa? Itu ya, jawab pakai data. Terus jangan lupa Bang Faruk. Jangan lupa ya. Yang saya tanya, Bang Faruk, di situ tertulis letterlex, makanan penduduk surga hari pertama adalah hati ikan paus. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa di hari pertama itu yang menjadi makanannya harus hati ikan paus, Bang Faruk? Itu loh, bukan masalah kalian meminta. Di situ tidak dituliskan, Bang Faruk. Nanti kalau udah mentok jawabnya, biar saya tunjukkan jawabannya Nandar. Kenapa hari pertama makanan penduduk surga itu adalah hati ikan paus kalau udah mentok? Ya, keringat dingin, ya kan? Mendingan kami lah, Oten. Kami mengerti dan kami paham misi Alkitab kami. Makanya kami tidak dibohongin, Bang Faruk. Itu. Ya, silakan Bang Faruk tanggapi dua pertanyaan saya. Silakan ditanggapi Bang Faruk dua pertanyaan saya. Kenapa Nabi Adam dan Nabi Musa itu berdebat di dalam hadis Bukhari 3157? Kenapa? Apakah mereka hidup sejaman? Jawab pakai data ya, mulai garuk-garuk. Chat GPT boleh, silakan. Mulai garuk-garuk ya kan. Jawab pakai data. Kenapa hidupnya sejaman? Itu antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dengan pertanyaan saya Bang Faruk. Ya, kenapa makanan penduduk surga di hari pertama adalah
hati ikan paus? Silakan. Aduh Ki. Oke, Bang Faruk udah mau jam 3, Bang Faruk mau ibadah. Bang Faruk 10 menit, saya 5 menit. Silakan. Enggak, aku lama lagi jam 4 aku ibadah. Apa? Aku sholat jam 4. Sholat jam 4 lanjut, silakan. Tapi pakai data ya, jawab ya. Jawab pakai Iya. data ya. Silakan. Jadi teman-teman, ibarat ring tinju ini teman-teman. Oke, ini dia tuh sungkur-sungkur ini sebenarnya di lantai teman-teman. Merengkiknya kemana-mana coba lah. Pertanyaannya pun itu aja, Ki. Kalau kamu orang yang berakal, surah Al-Zukhruf ayat 71 itu sudah menjawab. Apa yang diinginkan oleh orang, oleh manusia. Ya kalau memang jadi ketetapan itu hati ikan paus, ya udah. Kok tanya pula kenapa hati ikan paus? Ya udah tahu. Itu Ki, gini loh Ki. Coba kita hadirkan sebuah pertanyaan, di mana pertanyaan itu menyerang keimanan. Ini pertanyaan kau lawak-lawak. Terus kau bahas lagi, Al-Zukhruf 71 sudah jadi jawaban itu Ki ya, tentang makanan tadi. Terus ini ya, kalau kau memahami konteks hadis ini Ki, hadis yang kau sampaikan tadi ya. Nih ya. Bukhari 3157 ya. Wafatnya Musa. Nih. Kalau original teksnya kan nggak bisa baca kok kan Ki. Karena kalian kan umat terjemahan Ki, nggak bisa diatur kok. Telah bercerita kepada kami Abdul Aziz. Ya, ini sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW bercerita. Ini ada hadis yang diceritakan oleh Nabi. Kan gitu? Ya jelas mereka tidak sezaman. Hadis ini muncul setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan atau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Pembicaraan ini tadi didengarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gitu loh. Makanya hadis ini diceritakan. Kok tanya itu pula hidup sejaman apa tidak? Kau dari redaksi saja kau sudah tahu kan? Ini redaksi ini bercerita. Nabi kami bercerita kepada kami tentang apa yang dia lihat karena memang dia Nabi. Nabi dan Rasul itu memiliki kelebihan di mana penglihatan dia di luar dari penglihatan kami. Gitu loh. Kok tanya pula sejaman atau tidak sejaman? Nah, yang kedua yang mau aku bahas ini Ki, kalau kau tetap membahas tentang surga Ki ya, nih Ki ini. Kau Ki harusnya hati-hati nih Ki, kalau kau tetap ngotot surga yang dijanjikan oleh Paulus on the Gang Ki. Wahyu 19 nomor 7 ini Ki. Pahit kali ini Ki. Cair dong, diberkatilah dai badanku. Dai ngacong diberkati kau dan keluargamu, dai ngacong. Berkatakan Tuhan dai. Nih, Ki, Wahyu 19 nomor 7 nih. Nih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, di sini Ciki dikatakan ya, perkawinan anak domba. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 36, anak domba di sini adalah Yesus. Pengantinnya sini siapa? Para pengikutnya dan juga penyembahnya. Nah, ketika nanti kau dikawini nih di dalam Wahyu 19 nomor 7, siap-siaplah kau Ki. Ya. Lukas 2 nomor 21. Kok nggak bisa terbalik ini? Oke, Lukas 2 nomor 21 dikisahkan Yesus itu bersunat. Lukas 1 nomor 31 Yesus itu anak laki-laki. Yohanes 1 nomor 36 anak domba itu Yesus. Dikatakan Yohanes Yesus itu dengan perumpamaan anak domba. Wahyu 19 nomor 7 perkawinan anak domba sudah siap sedia. Berarti ya anak domba di situ siapa dikatakan? Jika itu mengarah pada Yesus, siap-siaplah kau Ki. Bani Israel Ki dihantam Ki. Dihantamlah belakang kau Ki, dihantam. Paling-paling di surga lagu pujian kau udah berubah Ki. Jadi lagu siapa? Lagunya Dewa. Jangan lagi kamu menusuk diriku, karena rasanya itu sakit minta ampun, habis. Makanya aku bilang beruntunglah kau seperti kau
kau katakan tadi dalam Bibelmu. Di dalam Bibel tidak ada dikatakan anjing masuk surga. Beruntung kau. Bagusan kau ke neraka saja Ki daripada dihantam belakangmu Ki. Bagus dan neraka saja Ki gitu loh. Yang pertama Ki harus kau pahami Ki ya, Yesus itu untuk Bani Israel. Kalau kau berpegang kepada Matius 28 nomor 19, Yesus itu adalah guru, kan gitu. Ya, kau dipanggil murid mengikutinya, maka Yesus guru bukan Tuhan. Dia rapi. Jadi kita semua bangsa muridku katanya. Murid memanggil lawannya itu apa? Guru, bukan Tuhan. Jawab pertanyaanku Ki, ya, jawab Dinda Yas. Ya, Kak Sika, terima kasih banyak. Teman-teman yang lain, terima kasih banyak ya. Jahit dong, diberkatilah dengan Oke. Ya, teman-teman. Dulu. Oke, Bang Faruk tadi nyanyi ya teman-teman. Kita balas nyanyi dikit teman-teman. Ketika Bang Oki ditanya, putar ke kiri, hey. Faruk manis putarlah ke kanan, ke kiri, ke kanan. Putar-putar kau Faruk. Ketika ditanya imannya, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya teman-teman, pertanyaan saya simpel ya sama Bang Faruk ya. Tapi saya mau jelaskan dulu sebelum saya ini. Pernikahan anak domba itu adalah sebuah perumpamaan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Bukan berarti pernikahan seperti yang kamu pikirkan Bang Faruk. Ya, jadi pernikahan anak domba di situ itu adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu adalah sebuah perumpamaan. Gitu aja kok nggak paham itu loh Faruk Sianipar ini memang berat ya teman-teman. Nah teman-teman, Oki ini bahasa Indonesia aja nggak paham. Di situ kan Nabi Muhammad bercerita. Betul saya akui. Di situ Nabi Muhammad bercerita. Yang diceritakan apa? Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam. Pertanyaan saya, apakah Nabi Musa dan Nabi Adam itu hidupnya sejaman? Astaga, Bang Faruk memang luar biasa. Gini loh, Bang Faruk, mungkin bahasa saya terlalu berat ya. Sekarang saya analogikan. Bang Faruk bercerita tentang debat Oki dengan Hesti Sinaga. Itu wajar, saya dan Hesti Sinaga hidupnya sejaman. Bang Faruk yang menjadi saksinya. Makanya Bang Faruk menceritakan kembali. Bang Faruk yang menyaksikan perdebatan saya dengan Hesti Sinaga. Nah sekarang pertanyaan saya, Nabi Muhammad bercerita, Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa. Apakah mereka hidup sejaman? Faruk. Simple loh, pertanyaan saya tidak berat loh guys. Itu simple sekali pertanyaan saya itu. Hendak dijawab. Terus nih teman-teman, pertanyaan saya, makan hati ikan paus. Jelas-jelas yang saya tanyakan, kenapa makanan hari pertama itu kenapa harus hati ikan paus? Lah kalau memang itu ada yang meminta, siapa yang meminta pula hati ikan paus itu? Itulah. Tapi itu mungkin terlalu berat teman-teman, pertanyaan saya mungkin terlalu berat. Sekarang saya mau tanya dengan Bang Faruk. Kalau pertanyaan saya masih terkait surga dan neraka. Kalau Bang Faruk udah kemana-mana pertanyaannya. Bang Faruk, kalian kan sering mengklaim kami mengikuti ajaran Tuhan Yesus karena kami bersunat. Betul ya? Pertanyaan saya, ketika nanti kalian dibangkitkan, kalian masih berhitan atau tidak? Laki-laki loh ya. Jawab pakai data. Searching dulu, Faruk. Searching dulu boleh. Ya, apakah nanti ketika kebangkitan itu masih berhitan atau tidak? Boleh searching pakai data AI. Ya, Bang Faruk ya, tolong jawab pakai data. Apakah nanti ketika kalian dibangkitkan, kalian itu masih berhitan atau tidak? Tapi tolong pakai data ya. Kalau memang iya, alasannya apa? Kalau memang tidak, alasannya kenapa? Kenapa di dunia berhitan, nanti dibangkitkan tidak berhitan? Tolong jawab pakai data, Bang Faruk. Ya, panik.
panik teman-teman, langsung lap Faruk, lap boleh, ya. Pakai chat GPT boleh, silakan. Pakai chat GPT menjawab saya nggak masalah. Itu, silakan kalau mau pakai chat GPT. Nah Bang Faruk, karena tempat saya hujan nih deras nih, gitu. Suara Bang Faruk pun nggak terlalu kedengaran jelas. Silakan Bang Faruk ambil waktunya 10 menit. Saya closing statement 5 menit nanti terakhir. Ini waktu Bang Faruk 10 menit. Karena hujan deras ya. Gitu. Hujan deras sekali teman-teman. Silakan dijawab pakai data. Jawab pakai data. Ya Bang Faruk ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ya teman-teman Kristen, terima kasih untuk support dan dukungannya. Kencengin lagi cek layarnya teman-teman 15 menit terakhir. Oke, berarti 2 season aku nih ya. Oke. Oke, undang Ki, undang. Aku nggak pandai undang. Ini. Oke. Gini. Oke, 2 season milik kita ini teman-teman ya. Jadi inilah yang disayangkan dari teman-teman Kristen ya, dan teman-teman di luar Islam. Kalian nggak ngerti apa-apa tentang hukum Islam. Kalian nggak ngerti apa-apa tentang syariat Islam. Ketika nanti kalian dibangkitkan, umat Islam menjadi dibangkitkan, apa dalam kondisi berkhitan? Tidak dalam kondisi berkhitan. Karena apa? Khitan itu bahagian dari syariat. Dan kami berkhitan bukan karena ngikut Yesus. Ngarang kau. Ya pernah aku bilang aku berkhitan gara-gara ngikut Yesus, ngarang. Tapi berdasarkan surah An-Nasr 123 kami mengikuti millah Ibrahim. Dan millah Ibrahim beserta millah-millah lainnya, syariat dari Musa, syariat dari Yahya, syariat dari Zakaria, cair dong diberkati. Syariat dari nabi-nabi beserta dengan syariat Nabi Muhammad SAW itu berlaku di dunia, Adinda Oki. Ya, hukum syariat itu hanya berlaku di dunia. Bisa dengan hukum syariat lah kita bisa menentukan ya dosa ataupun pahala. Gak mungkin lagi syariat berlaku setelah kematian. Gak ada lagi syariat setelah kematian, Ki. Makanya setelah kematian bahkan sampai di alam barzah maupun di alam-alam selanjutnya gak ada lagi syariat di situ. Gak ada lagi dilarang begini, dilarang begitu, dilarang begini, dilarang begitu. Gak ada lagi. Gitu loh. Itu harus kamu pahami, Dinda. Nah, perihal tentang Wahyu 19 nomor 7 tadi, kau bilang lagi perumpamaan. Semua Bibelmu memang isinya perumpamaan. Tiap ditanya apapun perumpamaan. Matius 7, 21, 23 perumpamaan. Apapun dikasih nyata di Bibelnya perumpamaan. Kalau boleh itu di Bibel kau tuh dituliskan inilah perumpamaan. Tapi luar biasanya Kristen, meskipun Bibelnya perumpamaan, tahu semua dia itu perumpamaan, tahu. Meskipun nggak punya disiplin ilmu. Jadi begini Ki ya, aku closing statementnya Ki ya. Makanya saya bilang, berkali-kali saya bilang kepada adik-adik Kristen, kalau kalian baca Bible kalian dari Kejadian sampai Wahyu, sebagaimana yang dilakukan Babang Faruk bertahun-tahun lamanya, tak akan mungkin kalian jadi Kristen, Dinda. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin kalian mimpi bisa masuk surga. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin kalian jadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Nggak mungkin. Karena Yesus sendiri itu pun bertuhan. Dia bertuhan. Dia dijatuhkan syariat. Apa syariat yang dijatuhkan atas dia? Matius, kau baca di dalam Matius 5 nomor 17 sampai 18. Itu syariat yang dijatuhkan atas diri Yesus, di mana dia berkata, "Jangan kamu menyangka aku datang untuk menghapus hukum Taurat. Aku datang untuk menyempurnakannya, karena lebih baik bumi dan isinya ini hancur daripada satu iota dari hukum Taurat itu dibatalkan." Itu Yesus mengikuti syariatnya Musa, menyempurnakan syariatnya Musa. Hidup dia di dalam undang-undang hukum Taurat itu sendiri. Datang Kristen hidup sesuka hatinya.
dengan mengatakan dalam Roma 3 nomor 28, ya, keselamatan itu bukan mengikuti hukum Taurat, tetapi menjadi kasih. Bukan Roma 14 nomor 9 lebih mengerikan lagi. Dibatalkan oleh Paulus. Ngeri. Yesus mengatakan dalam kitab Matius 5:17-18, lebih baik bumi dan isinya ini hancur daripada satu iota dari hukum Taurat kau batalkan. Malah enak kali Paulus mengatakan Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat dengan segala ketentuannya telah dibatalkan. Makanya saya bilang, jangan kalian bilang lagi kalian Kristen, tapi Karistful atau Karistus. Apa itu? Pengikut Paulus. Ya ada. Kepalaku jadi taruhannya. Sebut satu Kristen yang benar-benar mengikuti ajarannya Yesus. Gak ada. Tidak ada. Yesus gak pernah mengajarkan kau berdoa meminta kepada dirinya, karena dia sendiri meminta kepada Bapaknya. Matius 26 nomor 39. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kalian untuk nyanyi-nyanyi di gereja, ya, memuliakan hari Minggu, bahkan kalian dengan cara syariat peribadatan kalian nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Waktu. Satu season lagi, tenang, pegangan lagi. Ini setelah ini nanti teman-teman si Oki, pendetanya dan spendernya bilang itu, aduh jangan lagi laki lawan Pak Oki. Yesus itu nggak pernah mengajarkan kalian untuk beribadah nyanyi-nyanyi. Ki, dengar Ki ya, ini kali ini abang serius Ki. Serius nih abang Ki. Kalau kau mau mengenal Yesus, lihat siapa Yesus kata malaikat ketika malaikat mengkabarkan tentang kehamilan mamanya. Apa kata malaikat dalam Lukas 1 nomor 31? Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau namai dia Yesus. Udah gede dijadikan Paulus Tuhan. Malaikat mengatakan dia itu anak laki-laki. Udah. Terus yang kedua, karena malaikat menginformasikan kepada mamanya yang hamil dia dan melahirkan dia adalah seorang anak laki-laki, Yesus itu di pandangan wanita yang melahirkannya adalah seorang anak laki-laki yang dia besarkan dan dia asuh. Kalau dia tahu yang dilahirkannya Tuhan, gak kecarian dia waktu Yesus itu hilang, gak kecarian dia. Gak kecarian. Markus 3 nomor 21 sampai seterusnya kau baca. Disitulah di dalam bait Allah Yesus ditemui oleh kaum keluarganya. Rupanya dia bikin mukjizat di hari Sabat. Dikatakan kaum keluarganya dia sudah tidak waras lagi, kata mamanya. Gak mungkin lagi di depan Maria, di pandangan Maria Yesus itu Tuhan. Karena apa? Ketika dia hilang berhari-hari dicari sama Maria, dia, mana anakku? Mana anakku? Oh Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, jangan kejadian lagi dalam Kejadian 3 nomor 8 kejadian. Di mana Tuhan kau mencari-cari Pak, mencari-cari Adam? Tak mungkin. Aku kalau punya anak seorang jenderal kepolisian atau jenderal TNI, nggak pulang dia sebulan nggak ku cari-cari. Anakku jenderal, ngapain ku cari? Dia punya senpi, dia punya pengawal, nggak mungkin begal berani deketin anakku, nggak mungkin. Nggak lucu itu anakku jenderal lagi naik sepeda motor, nyeng, datang begal, berhenti kok. Nggak lucu anakku jenderal. Dikelilingi dia sama pasukannya, sama pengawalnya. Ini ada pula, kalau memang Maria yakin yang dilahirkan itu Tuhan, nggak kecarian dia dalam kitab Markus 3 ketika Yesus hilang, nggak kecarian. Kalian yang manusia hadir ribuan tahun kemudian seakan-akan melebihi wanita yang melahirkan Yesus kalian. Wanita yang melahirkan saja nggak pernah memandang anaknya Tuhan, dan Tuhan kan anaknya. Lalu siapa Yesus menurut Yesus berikutnya? Yesus ini tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan, malah dia bertuhan. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Markus 12:29, hukum yang utama dengar wahai Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Marah spender Sioki, marah. Cengain Sioki, senyum-senyum dia, nggak apa-apa lah.
Oki ini gitu sebenarnya teman-teman. Aku mau babak belur diskusi nggak peduli aku Paruk. Yang penting cair Paruk. Udah tahunya aku Paruk, nggak punya kapasitas aku diskusi sama kau Paruk. Yang penting aku cair dari Oten kata dia. Coba lah. Dari A sampai Z diskusi tadi sama si Paruk, siapa ini si Oki ini, Adinda Oki ini. Maaf cakap Ki ya, suara kau yang besar. Manfaatnya nggak ada, sama kayak kentut. Maaf cakap kentut. Kentut itu begitu Ki, kencang suaranya, bup katanya. Tapi bau yang ditinggalkan bau. Karena kau dari tadi bukan kau bertahan untuk membela imanmu, malahan menelanjangi imanmu. Ketika kau berbicara tadi dari kitab Yeremia tentang mimpi. Di mana Nabi palsu itu bermimpi, ternyata Paulus dalam original teksnya dalam KPR 16 nomor 9 sampai 10 Paulus yang mimpi. Makanya saya bilang Ki, bertobatlah kalian. Jangan lagi kalian pandang Yesus Tuhan dan menyembah pada Yesus. Tidak mungkin sesembahan itu dikeluarkan oleh rahim. Kalau Yesus adalah Tuhan, lucu kali Ki. Lucu. Kenapa? Yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Kan gitu. Yang ciptakan Adam siapa? Yesus. Nah, ternyata yang menciptakan Adam adalah cucunya Adam. Cucunya Adam yang menciptakan Adam. Jangan lucu lah. Kalau Yesus adalah Tuhan, yang menjadikan Maria hamil adalah kehendak dari Tuhan, maka yang telah menjadikan Maria hamil adalah kehendak anaknya sendiri. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah memiliki akhlak Oki? Tentu tidak Oki. Makanya pakai akal kalian. Jangan kalian paksakan anak orang menjadi Tuhan. Sadarlah di adik hotelnya. Bagi yang mau sadar boleh DM Bang Faru yang mau sadar ya saya. Oke, teman-teman, kencengin tep-tep layarnya. 5 menit ini kita buat Bang Faruk babak belur terdiam. Oke, teman-teman. Ini pasti kita bentuk ya. Oke. Abang dah. Aku mau serius dengan Abang dah. Aku mau berbicara serius dengan Abang dah. Tolong diterima. Bentar. Nggak dengar. Loh. Maksudnya kayak mana ini? Kesibukan para lelaki nanti di sorga, Bang Faruk ya. Itu aja, saya cuma mau mendengarkan itu yang pertama. Oke. Nggak ada kedengaran. Oh, nggak kedengaran, nggak apa-apa. Kalau nggak kedengaran nggak usah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bang Faruk tadi tidak menerima, teman-teman, kalau saya mengatakan pernikahan anak domba itu adalah sebuah perumpamaan, Bang Faruk tidak menerimanya. Oke. Berarti tidak boleh ada perumpamaan ya Bang Faruk ya. Tidak boleh ya. Oke Bang Faruk. Hadis Muslim 3406. Derajatnya sahih ya. Rasulullah bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla. Sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua. Nggak boleh loh perumpamaan loh Bang Faruk, nggak boleh dianggap perumpamaan ya. Nggak boleh ya. Kedua tangan Allah adalah kanan semua. Ketika Bang Faruk tidak memperbolehkan saya untuk berkata itu adalah suatu perumpamaan. Ya, makanya saya bilang dengan Oki ini, kata Bang Faruk tadi ya teman-temannya, tidak punya kapasitas, yang ditinggalkannya itu kentut. Bang Faruk sedang membicarakan dirinya sendiri, yang ditinggalkannya dari tadi itu kentut. Ditanya, ya kan, kenapa hari pertama penduduk surga itu hati ikan paus? Tidak dijawab, nggak ada datanya. Yang kedua teman-teman, kita tanya apakah Nabi Adam dan Nabi Musa itu hidup sejaman? Tidak dijawab. Terus yang ketiga, kita tanya tadi teman-teman sama Bang Faruk, siapa yang pertama masuk surga? Tidak dijawab. Oke, tunjukkan datamu, tunjukkan datanya tadi. Apa datanya teman-teman? Detik Hikmah. Di saat Bang Oki bertanya, disitulah website yang menjawab.
Tapi narasinya Apa jelas. jawabannya Bang Faruk? Ini dalilnya jelas semua. Hikmah. Dalam hadisnya jelas. Hadisnya jelas ya. Ini ya. Ya teman-teman, Hadisnya jelas. waktu saya. Ayat dan perawinya ada. Waktu saya. Ya, silakan, puas, aku tunjukkan aja. Jangan kejang. Santai. Ya, teman-teman. Sebentar teman-teman, ada yang kena pelanggaran ini, siapa nih? Oke, aku kena pelanggaran. Teman-teman Kristen, kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman. Kita kena pelanggaran. Kencengin dulu tap-tap layarnya teman-teman. Kita kena pelanggaran barusan ya. Udah rungkan aja kok Ki, rungkan aja. Jangan belum. Masih waktu Aku saya. kena ban nanti, kena ban ini. Aman, tenang aja, aman. Percaya, aman. Ya teman-teman, di saat Bang Oki bertanya, di situ detik hikmah menjawab. Di saat Bang Oki bertanya, di situ chat GPT yang menjawab. Ya teman-temannya, hidup untuk Kristus, mati adalah sebuah keuntungan teman-teman. Ya, bicara tentang sorga di dalam iman Kristenan, kami tidak pernah dijanjikan yang wah-wah, tidak pernah dijanjikan yang enak-enak. Yang dijanjikan Tuhan Yesus adalah supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kami sudah tidak butuh lagi surga-surga kenikmatan itu, Bang Faruk Sianipar. Kami sudah tidak butuh lagi emas, perak, permata, apapun itu. Kami tidak butuh. Yang kami butuhkan, kami tidak mati di dalam kebinasaan. Sebentar, masih waktu saya, jangan ngomong dulu. Santainya. Kena pelanggaran. Kena pelanggaran. Aku kena tegur tadi itu terkena aku, disuruh putus samamu. Ya putuslah, silakan putus aja. Enggak apa-apa, diputus aja silakan. Silakan diputus saja, enggak apa-apa. Oke, diputus ya teman-teman ya, Bang Faruk. Dia kena teman-teman, kena dia. Oke, kita perbarui dulu teman-teman ya. Aku pun disuruh hentikan dulu ini, sayang kali memang ya. Oke, kita perbarui dulu teman-teman, kita rungkat dulu ya. Sebentar, ya mau naik siapa nih? Ya rungkat dulu bang, rungkat dulu bentar itu, rungkat dulu bentar. Nanti aku live lagi. Dia kena pelanggaran. Biar kelihatan. Siap bos, siap. Di zoom ya, biar kelihatan abangku, biar kelihatan ya, pantau pelampungnya. Lah, ayolah ikan ya, bergeraklah ikan. Ayolah ikan, bergeraklah pelampung. Pelampungnya belum diongkek. Oh, ongkek ini ya, lama kali ya. Mau jebur depan buaya bang, nggak ada buaya di sini teman-teman ya. Spot ini jauh dari spot buaya. Oh, wow, pelampung. Cek. Lah, pindah ke depan. Lihatlah. Wait. Lihatlah. Wah lah, dapat wader teman-teman ya. Wah, tak kira tadi dapat ikan keting lagi. Tadi berapa? 54 abangku akhirnya ya. Host adalah buaya soleh ya. Buaya yang rajin ibadah abangku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca lagi. Sebelah mana ya? Pindah ke tengah mungkin. Kita pindahkan ke tengah abangku ya. Pindah ke tengah sini. Apakah ikannya juga merespon teman-teman ya? Merespon abangku, ikannya merespon ya. Umpan cacing sudah direspon. Ayolah, detik. Ya, pelampung tenggelam abangku ya. Tuh, udah turun. Pelampung sudah turun pelan-pelan abangku ya. Pelampung turun pelan-pelan. Ayolah ikan ya, dikokop lagi. Mandek teman-teman ya, masih berhenti ya. Buaya buntung. Oh, ini buaya ganteng teman-teman ya, bukan buaya buntung, buaya ganteng. Ayolah ikannya, cek. Masih teman-teman, masih ya. Coba ke bawah yang spotnya tidak panas. Nah, di sini lebih teduh abangku, spotnya teduh ya. Gak kelihatan di sini. Kang Jok, halo. Siapa ini? Tahu. ngelek lagi. Pakai satu joran teman-teman, aku pakai satu joran ya, Tuh, pelampung teman-teman udah diongkek. Lagi abangku ya. Udah dapat 54 ini, seperti ini. Ayolah ikan, makanlah ikan. 54, makasih banyak kopi-kopinya Bang Muhammad, makasih banyak kopi-kopinya ya, terima kasih banyak. Blandi kisah iwae teman-teman ya, sebelah mana nih ada ikannya nih. Coba kita geser ke atas. Geser ke sini abangku ya, kita geser ke sini.
Nah, di sini teman-teman. Ayo lebar ono ya. Welcome. Ayolah ikan, makanlah ikan. Wah, dalam teman-teman. Spotnya ternyata sangat dalam sekali ya. Di zoom Bang, biar kelihatan. Siap. Di zoom biar kelihatan ya. Nah, kita zoom teman-teman ya. Tinggal menunggu ikannya, tinggal menunggu ikannya datang hadir, makan langsung kita tarik. Lah adalah hayolah ikan, hayolah ikan. Ah, lama kali ikannya makannya teman-teman ya. Weset. Ready kokopannya ready abangku ya. Sudah ada kode-kode abangku ya, di kode-kode lagi. Mana. Sinyalnya koyok hatimu pade patah-patah. Iyo bolo iya nih ya. Ada paus mandi lumpur kah? Enggak mau teman-teman ya. Kita cuman mandi-mandi biasa ya. Kita tidak ada challenge mandi lumpur abangku ya. La. Ih. Kok gak kena abangku? Ada apa ini? Kenapa tidak kena? Sulit sekali ikannya ya. Diulang lagi. Masa kok tidak kena ini abangku ya? Pelampunya udah jalan-jalan niki. Salto Kang. Teman-teman salto ya. Salto. Wah, set. Dimakan lagi pelampu ya. Pelampu dimakan lagi abangku, dimakan lagi. Geser pelan-pelan abangku. Pelampu sudah mulai bergeser pelan-pelan ya. Pantau pelampung abangku, pantau pelampung. Lihatlah yo. Gara-gara sinyal Kang. Iyo teman-teman, gara-gara sinyal parah ini, patah-patah sinyalnya patah-patah. 1 2 3 sudah bergerak. Iya. Dapat lagi abangku ya. Tadi berapa? 54 ya. Kurangi 1 lagi jadi 53 ya. Waduh, patilnya senjata makan tuan ini. Dalam teman-teman, dalam ya. Ada lagi kah? Bengkel saya joran sini Kang. Iya teman-teman, harusnya pakai 2 joran nih baru kita 0-0 ya. Harus pakai 2 joran. Aduh. Alah malah jegur cacah. Patil menaiki sidik. Duh, tangannya kotorin ya. 53 bangku ya, 53 ya. Bentar, ambil itu dulu. Ambil cacing dulu teman-teman, ambil cacing dulu. Ikan ketingnya sudah mulai babon-babon teman-teman ya. Yang makan sudah mulai babon-babon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini halusnya mode. Kita dalamkan lagi ya bangku ya, tak jeroke meneh. Hutang berdaging. Aduh yang berdaging bukan ikannya teman-teman, hutang rilisnya ya. Yang berdaging hutang rilisnya bangku, hutang rilisnya. Mana nih cacing, kamu di mana cacing? Bismillahirrahmanirrahim. Pancing lagi. Seberapa 53 teman-teman ya, 53 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pantau abangku, pantau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Syah makasih banyak ya. Ngelek abangku ya. Dulu abangku. Yang mana? Dulu apanya abangku ya? Bismillah nih teman-teman ya, saksikan lagi. Oh duluan Bang, siap. Makasih banyak sudah mampir. Abang-abangku semuanya, kakak-kakakku makasih banyak sudah mampir ya. Sudah meremehkan, udah tetep layar. Terima kasih banyak. Mode dasaran teman-teman, mode dasaran ya. Ini mode dasaran ya. Pelampung tidak menggantung lagi biar kelihatan kamera. Biar terpantau di kamera ya. Ada kokopan. Ada. Ready teman-teman, ready ya. Ya makan ada bangku, ada ya. Ikan keting-keting. Sudah ready dikit-dikit. Oh, makasih banyak mawar-mawarnya ya. Kang ora diongkek. Oh, diongkek. Tuh bangku ya. Pelampung ya. Ongkek kiri, ongkek kanan. Ayolah ikan. Diangkat teman-teman ya, diangkat. Dihitung. 1 2 3. Cek. Loh. Kok nggak kena teman-teman? Kok nggak kena ini ikannya ini? Apalah kok ikan. Makanlah ikan ya, yang benar kalau makanlah ikan ya. Kang Rod, ini dongkek teman, dari tadi dongkek terus ini ya. Ntar ini yang pandai mengongkek itu tidak ikan wader teman-teman ya, ikan keting-keting ya. Ikannya keting-keting dan berkumis-kumis ya, pandai ngongkek. Ayolah ikan, makanlah ikan. Sebelah sini kok kurang nolil teman-teman, kita geser ke kiri. Sebelah kanan kurang nolil, geser ke kiri ya. Geser ke kiri dulu. Nah, sudah turun. Sret. Wah, ternyata sangat dangkal. Spotnya dangkal abangku ya. Bismillah. Enek ungkek enggak enek pernah yo. Ayolah lele datanglah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Masuk. Kalau di sini lelenya kayaknya sulit teman-teman, sulit. Tidak ada tempat bersembunyinya ya. Kayaknya di sini hanya full ikan keting-keting. Wah, ini lari semua teman-teman. Ikannya lari semua ini. Oke, kita akan dari atas ya.
gorong-gorong teman-teman. Sepilih Pak Ikang. Siap Abang, siap ya. Kita udah dapat banyak teman-teman, hasil ini dapat banyak alhamdulillah ya. Coba di dalam sini. Ikannya mau makan tidak teman-teman ya, ikannya mau makan apa tidak. Bang Ran, terima kasih banyak Bang Ran. Apa tidak ada hantu teman-teman ya. Wah tapi kayaknya sulit ini untuk memasukkan pelampung ke dalam sana yo. Piye kira? Di dalam gorong-gorong ini piye nih? Jernih lagi nih gorong-gorongnya ya. Tidak ada keruh-keruhnya. Coba lempar 1, 2, 3 masuk. Masuk teman-teman, masuk ya. Gak ada ikannya abangku, gak ada ikannya. Oke teman-teman semuanya ya, Jekarya mau pindah spot dulu teman-teman, mau pindah spot dulu. Mau sekalian nanti kita on lagi setelah asar. Ini kita mau off dulu abang-abangku semuanya. Terima kasih banyak yo. Bang Nek Tendu terhina apa lagi? Aku mau mampir, aku nggak sabar pingin ngece. Ya aku pengen mampir di tempatnya Bang Tendu. Aku pengen ngece dulu, tak ece dulu gantian. Terima kasih banyak teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Kita tadi on dari jam 1 sampai jam 3 ya. Ternyata cukup lama juga abangku ya. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah tetap layar, sudah follow. Terima kasih banyak udah berbagi setir-setir. Terima kasih banyak. Aku mau off dulu, mau turun, kita nanti pindah spot lagi. Mudah-mudahan dapat spot yang nolil ya. Kita tadi masih berapa? 53 teman-teman ya. 453 200 2453. Terima kasih banyak buat teman-teman. Bang Andre aku izin mau turun dulu, Kakak DJ izin mau turun dulu. Terima kasih banyak kakak semuanya, terima kasih banyak ya. Kakak DJ, Bang Aye, Bang Wildan, Kakak Dewi ya, Bang Dandin, Bang Sapagi, Bang Tamakun, Kak Yulia. Makasih banyak. Kak Yulia ngasih apa nih? Wah, ngasih stiker ya. Kakak Yem, Kak Yem, Bang Wika, makasih banyak. Bang Andre, Bang MS semuanya, Kakak Arina, Bang Syah ya, Bang Wasi, makasih. Kakak Revelin, wah ini selalu ya nih penggemar Jekaryo. Tidak bisa disebut satu-satu, masih banyak sekali teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini. Aku mau off dulu teman-teman, kita mau pindah lokasi dulu ya, sambil istirahat sebentar, sholat asar, nanti insya Allah kita on cam lagi jam 4. Terima kasih banyak semuanya, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, lancar rezekinya, lancar usahanya. Sampai berjumpa lagi nanti sore. Sekian, terima kasih. Banyak tutur kata tingkah laku yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganya wazalu bagina inamina ada ila yaumil akhir. Apa yang videoin apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Biar nanti kita upload yang tadi malam itu belum kita upload, habis ini kita upload ya. Yang tadi malam itu para hafiz, anak-anak hafiz Quran alhamdulillah begitu bahagianya dapat rezeki dari Mbak Amanda kamu wis sendok ta Mas? Belum. Besok hari Jumat insya Allah Mbak Beri juga bagi-bagi banyak rek. Gimana sih Mang Ramana sendiri yang pertama? Ono. Nimbang OTW. Gua gak enak sendoke mi. Oh iya Grano. Derek imbang merapat ya. Jadi kita nanti bagikan sambil pulang rek. Terus setiap ada orang di tengah jalan yang lewat nyebrang no jalan, insya Allah nanti tak kasih ya. Mana gudang Pak, gudang insya Allah hari Selasa kloter kedua kan
nomor cedek rek. Nimbang masih ada sekitar 50 serut sama 10 so biasa dari Mbak Neni rek. Gimana yo? Ya Allah, aku ikut bahagia. Sendok. Ya Allah bakaran kok dikit sendok lu. Mau pas aku teko ya. Rizka. Lu ya Rizka. Ya ditunggu sabar. Nanti mah ngarepe gitu mah. Ngarepe apa? Terminal ya. Iya. Terminal res. Apa le ya sing dobel iki ya? Sendok ono nek dobel jadi ya wis. Hah? Sendok Ora. wis ya wis biar kayak sendok-sendokan mbek bojone ngono. Nampak upload ya, yang pertama, aku tak ngarep sama pandangan. Ngarep kamera ya. Gua yang terakhir ya. Wes wes rek jar sedok-sedokan karo bojone kok. Tiga dulang-dulangan ngono ta ya. Nah iya bakaran nggo sendok gak gloyor ta kon. Gak gloyor ta Rizka. Lah ya iki kayak rege kono ta ya. Oke to lagi di. Terima kasih Bapak. Apa ya iku? Gak boleh komen iku lho ya. Kok ayo kira tau diwoco. Sik wong aku pun ngadahi kok kon moco. Terima kasih Bapak Mbak Rizka. Tanpa Amanda, apa ya lah ya? Sik to. Sira ya tak golekane rek. Ya iku lho senato, salah siji. Gak boleh komen iku lho ya. Terima kasih Bapak Mbak Rizka, aku sudah telepon sama Mbak Rizka katanya nanti. Oke rek siap. 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 Dia Mbak Pril siap. Siap. Tadi kau dawa siap. Tadi kau dawa. Semangat. Selamat happy weekend. Selamat happy weekend, Mbak. Kamu nggak di weekend? Kita Mbak, berjuang dulu, oke? Kita kerja dulu. kita Mbak Pril, dulu. Mbak Amanda, selamat happy weekend. Semoga kita ketularan suksesannya Mbak Amanda. Amanda semuanya, amin. Eh. Semoga orang 3,4 ini semua ketularan rezekinya Mbak Amanda ya Allah. Amin. Tular ya Allah. kesuksesannya rek, nggih. Amin. Aku ibuku selalu berdoa rek, moga-moga aku sukses. Kenal Mbak Amanda. Wis kamu itu sosok boso selamat happy weekend barangku artinya opo kaya Selamat akhir pekan. ya wis selamat yo happy kok ono selamat barang ono campur yo happy weekend selamat hari Minggu ngono tok ae Lah, gak ya usah mbok happy. tambahi kok maruk kaya iso bahasa Inggris ya apa mah wis dulu Jadi hitung nih. Jadi ini sama yang cerita loro, nata kayak prisisto. Syukur. Ayo itu gloyor bakulis. Aku mbak kapung durung mirin, aku mengi kono aku ora melok-melok. Yo mengi Sama kono. yang cerita loro. Cendolnya loro. Yo. Nang, aku mengi kono gak melok-melok wis. Wah. Lagi biasa sih cicil sampean. Terus mari lagi selesai kok akeh. Terus sama jadi loro mau. Ora ta. Hitung. Hitung nih yo, hitung ulang. Tak hitungin nang ya. Tambah tetep siji. Stop ae. Iya. Cuma 170. Iku 13 ya berarti. 12. 157. Prine wis dong. Ini kan jus mang yo. Ini kan jus yo. Sing free dari Mbak apa? Tambah awah seru. Oh, iya. Berarti kembali 30. Yo. Iki ya biasa. Nah, iki siap. Susu matur lah sewu. Kita susu Mbak. Met.
susah 13 ya. Sepurane lo ya. Yo, pas aku mang sampe seru turu no pas aku. Oh, Kira, kalian selamat happy weekend lo ya. saya ora usah selamat. Jadi weekend ada Mbak Prilly. Jadi weekend ora usah selamat. Kok tambahin selamat? Happy gak wis selamat, Le? Apa ini, Mak? Manis sih bisa ya? Ya, apa ini? Kok gini, kowe jambak ya, nek kowe iso ono wong dalan. Aduh. Gelas No. bisa ditukar bisa, Mbak. Gelas bisa ditukar sebanyak 30 biji. Iya. Selagi sampean belinya di Gelas Pak Meneh. bisa selagi belinya di aku ya. Belinya di aku aja. Pindah Pak, iya pindah. Engko nek ana wong nang dalan aku karek jepuk ngene sret. Set. Monggo Bapak. Damel maem nggih, damel pindho nggih Pak. Set. Ngono, tenak. Ayo Mbak ngimbang iya. Aku mau apa Mbak? Iya sing nyepam tak blok lho Mbak sampean niku lho ora. Apa sih untunge gondang terus. Wis ta lah nek waktune ya waktune dhewe rek. Ora usah nyepam ae gondang apa lho gondang. Kok iso? Kon video apa Mbak? Pasti tak video Mbak. Sampean gak pernah mantau live. Sampean Apa, delok cek TV-TV TV-nya ta? Mbak Rizka. Aja nek gondang waktune gondang ya gondang dhewe rek. Ojo gondang wae. Ya, tutup box nang dhuwur. Wis, kabeh. Gelas buat apa? Oh, gak buat apa-apa, Mbak, dirosokno. Dirosokno, ya tak buat Heeh. Kok ngene lho, Rek. Gelas itu sampean simpen ya sampai 30 biji. Engko tukaro nang aku, engko kakekku tak buatno rosokan. Urung Quran iki. Engko kakekku tak dol nang rosokan. Oh, gak tak gawe, Rek. Iya, Mbak. Ayo, Mbak ngimbang. Yo ngimbang. Yo ngimbang, Rek. VTPN lo tahun 2025. Ya, VT ku jere tahun 2205. Diborong sapa Mbak Amanda, Mbak? Sampean belum apa follower baru deh. Ya, kalau follower. Ya wis tak buahi, Mbak. Lho ya aja dibuak, Mbak. Nek Pak Bendel tok sing iso ditukar. Kak wis to rek, ala-ala kita ngasih rezeki sampean. Pokoknya sampean niku berarti sampean niku nek tuku aku tak bonusin lho rek, bonusne. Padahal wis bonus free, bonus. Apa rek sekarang? Ya apa ya 205. Nah, kalau mati aku ya. Dotong. Kono baru sama tenan apa kok kelang. Mbak Sepil Mbak Amanda. Son ya. Sone. Ada. Diwarai Mbak Amanda son pisan yo son terus. Son tolo yo terus. Sun ya. Sun rek. Sun ya gini. Ayo sun ya. Sego kucing isi Mbak Eva. Kumat mana nyepam. Kon nyepam tak blok, Mbak. Mas, Dik. Kok iya gondang ae. Kok gondang-gondang aku urung karo nang gondang mau tukoni kok gondang ae. Blok ae sing nyepam iya, Mbak, blok aja tak bloke rek. Tak bloke. Seneng aku ngasih Mbak Rizka, makasih ya Mbak Nia Barokawa. Malang Kak ya blok ae malah ya bloke aja rek lah ya. Saen sun jauh. Sa bocil wi Mbak lah ya. Bloke ae Mbak mangkane rek. Ayo rek ngimbang rek ndang ayo. Nanti iki tenan. Ya nang kono ya. Nanti. Nang ngarepe RS ya. terminal. Ya RS ya. Panas. Endi lah ya ana badokan panas iki lho ya. Terminal ya. Oh iya. Oke. Kok San Brewok Malang yo. Surabaya Mbak Rembang kapan? Mbak sampean nek njaluk Rembang, sampean komen ovitiku yo. Sampean komen ovitiku rek. Ya Allah Mbak Amanda, terima kasih banyak nggih. Tiap hari sudah dikasih rezeki yang melimpah, ya Allah. Makasih ya Rek ya. Makasih ya Rek ya. Makasih.
Gak pernah SBY ta Mbak, gak tahu Mbak. Gak tahu nak SBY aku rek. Mbak Rizka kok santai si efek Mbak, lah kayak efek aku yang belulu Mbak. Ya besok di Borno sekitar jam berapa? Paling gak jam 3 Mbak. Tulisannya lokasi diganti loh, aku baru nangimbang iki Mbak. Baru dingimbang aku rek. Baru dingimbang. Gak usah efek mami lo. Sama aku gak usah efek yang melulu rek. Terangos. Peradaban Ya no RS tondi to ya. RS rek, di RS aja. Surabaya Mbak. RS dari merapat RS ya. Kalimantan hadir Mbak. Halo Kalimantan. Iya buat sendiri tak jusi mboten. Kula anakku Mbak. Surabaya gak usah pakai efek belakang. Oh kita. Aku lho Mbak, engko kena efek Mbak. Tuh mirip. Jarene wong mau mirip. Mirip Rizka. Bandar senengan. Mirip Rizka. Itu terus. Rame sing caption pertama. Terus Soekarno. Serangan Israel dan Iran. Wah kene kok. Nah, jangan jadi. Solo yo Mbak nggih, Solo siap. Probolinggo yo Mbak Rizka nggih. Mbak Ayu men Mbak, aku iki efek Mbak Ayu nih, ojo kaget. Sebuah biasa masih 10 dari Mbak siapa? Dari Mbak Neni ya. Terus rute masih 50 dari Mbak Allah. Coba nggak pakai efek lu sampe nangis baru aku elek, Mbak. Elek porek Mbak Rizka. Pol-polan. Ojo ya. Bogor hadir Mbak Rizka, halo Mbak Suwarti, Barokallah. Masih jauh Mbak Rizka, jangan glowing lo. Aslinya ya kumus-kumus bek jerawat Mbak. Mbak bakarannya masih 10. Sama manis. Manisnya 5, ada 5. Mbak besok Borno sebelah mana Mbak? Borno besok tetap di pasar Mbak, pasar baru. Pasar baru Rek. Enak tempatnya. Susah tidur. Apa Pak? Di luar aja Mbak Rizka Mendel. Ya yo, suruh tidur lah yo. Sampean area ana sih Mbak, aku ki area di ono Mbak. Di Jono. Lamongan yo ono, Bojonegoro ono, Tuban duwe. Bojonegoro duwe. Jawa Tengah duwe. Jakarta yo ono. Pambendel nek ada cewek-cewek mending semangat. Iki lho Mbak dikasih status Mbak. Salah. Ngene iki coba monggo bojone gak kuat enggak ya wis kena jantung serek. Terus. Ya. Masih talah. Jura gitu dah. Sama nasi mana Tuban? Iku aku yo Mbak lo, iku aku yo Mbak jere. Mbak, Komen ya, komen. masih talah digawe bapakmu status iki lho. Sing komen ku sarah gadak. Sepurane yo Mbak, bojoku Mbak. Mbak Kwenai, sepurane yo bapakmu rek. Ya Allah bapakmu nuwakal. Ol jan dahne bedel tak janjarno tak dodol dhewean ya Allah gak repopo aku. Paling Mbak Des, aku tutuk kene lho Mbak Des pataan. Sempur. Paling aku gak lepopo ya sampean sing dodol. Dapat pahala. Kok dapat pahala? Matane sowek iku dapat pahala. Matamu dadi sowek. Kan aku sudah membantu janda-janda. Membantu janda-janda kon nek dadi orang-orang. berarti kon nek dadi diganjar dadi kon nek diganjar dadi lurah berarti pe mendesina sing janda-janda ta. Kan mesakno. Lho kok sakno. Kok ngawur. Orang itu mbak-mbak yang jomblo kan. Lah iya. Semarang kapan Mbak ditunggu yo? Kok jomblo kasihan. Nah kan berarti nguripi anake kabeh. Ya kan pahala. Anake mbok uripi kabeh. Karena wong kabeh iya Mbak tenan. Wong aku tak tinggal salat maghrib ae di promo 10-an bakaran. Bakaran lho Mbak di promo 10-an bar cepet entek. Selamat tahun arek-arek kondo akeh. Jare ngene, Mbak, bakaran mang didol Pak Bendel murah-murah ngono jare, Mbak. Lah tak tinggal magrib iku lho rek. Lah kok bakaran entek aku seneng ta. Lah kok arek-arek kondo. Selamat tahun netizen sing akeh sing mantau.
Jadi Mbak tadi loh, ada orang beli 50.000 dikasih 2. Apa pokoknya dikasih bakaran 1. Anaknya juga dikasih bakaran 1 jadi ngono. Karanganyar kapan Mbak ditunggu ya? Kerayo sik ya. Saking apike, mendel ku wong gak iso. Ora sate gremet-gremet ta ya tangane. Ora sate ngerayu-ngerayu dah aku mau. Males hari ini aku sama kamu. Kita nggak usah sapa menyapa hari ini. Pak Duping Pitu. Kita hari ini nggak usah sapa menyapa lo ya. Kocak Pak Mendelancen, Mbak. Hari ini kita nggak sapa ya. Tadi nanti malam kamu puasa sehari. Semalam aja. Iyo kak ora. Ya sih. Aku tak Mama Lela mama. Ajar bapak kali jatah. Lalah ngono lho kok aku hati jak omong. Kapok gak oleh jatah.